Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Biologi, perkenalkan nama saya Winandasya Putri, NIM 4201141006. Saya dari kelas PSPB 20B. Pada pengamatan kali ini kita akan mengamati filum Annelida. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih filum Annelida ini. Filum Annelida adalah kelompok hewan yang memiliki bentuk tubuh seperti susunan, cincin-cincin dan bersegmen. Filum Annelida ini memiliki tubuh yang bersegmen, disebut dengan trifoblastik, dengan rongga tubuh sejati yang disebut dengan hewan selomata dan bernapas melalui kulitnya. Nah, contoh film ini yang sering kita jumpai adalah cacing tanah, Limbricus terrestis, dari kelas Oligochaeta. So, langsung saja kita mengamati film Annelida ini, teman. Habitat filum Annelida, khususnya pada Limbricus terrestis, banyak ditemukan di daerah tanah gembur dan tumpukan sampah tumbuh-tumbuhan. Menurut Charles Darwin yang merupakan seorang ahli biologi yang merupakan orang pertama kali menyatakan bahwa cacing tanah mempunyai peran yang sangat penting dalam menyuburkan tanah. Dan cacing tanah juga mencampurkan dedaunan dengan tanah sehingga menaikkan kandungan humus tanah. Teman-teman bisa melihat kondisi tanah saat itu, bagaimana peran cacing tersebut mencampurkan dedaunan dengan tanah, sehingga cacing merupakan peran yang sangat penting dalam kesuburan tanah. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai struktur morfologi cacing tanah Lumbricus terrestis yang merupakan kelas dari Oligochaeta. Yang pertama itu ada mulut yang terdapat pada ujung anterior, lalu dilanjutkan dengan segmen yang setiap segmen tubuhnya memiliki alat ekskresi, alat reproduksi, otot, dan pembuluh darah. Lalu ada sitellum yang merupakan bagian luar tubuh cacing tanah yang di dekat kepala yang tidak bersegmen. Lalu ada anus yang berada pada ujung posterior. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur morfologi lintah Hirudo medicinalis yang berasal dari kelas Hirudinea. Pada struktur tubuh ini terdapat anus yang ditemukan pada ujung posterior, lalu ada posterior sucker, anterior sucker, lalu ada mulut yang terdapat pada ujung anterior, dilanjutkan dengan adanya nephridipore, lalu ada segmen yang tidak memiliki parpodium maupun seta. Baik, selanjutnya kita melakukan pengamatan pada Limbricus terrestis yang terdapat 164 segmen. Lalu untuk panjangnya itu terdapat 14 cm dan untuk lebar tubuhnya itu terdapat 0,2 cm. Dan untuk Hirudo medicinalis ini terdapat 174 segmen. Untuk panjang tubuhnya 9 cm dan lebar tubuhnya itu 4 cm. Dan untuk lebar sitellumnya itu ada 0,2 cm. Untuk selanjutnya kita melakukan pengamatan anatomi pada cacing tanah Limbricus terrestis. Bagian ujung anterior cacing tanah memiliki tonjolan yang disebut dengan prostomium, dan setelah itu terdapat mulut. Mulut merupakan bentuk yang terletak di belakang ventral dari prostomium tersebut. Lalu ada pangkal tenggorokan, pembuluh penampung, sistem saraf, pembuluh ventral, lalu ada saluran ekskresi. Alat ekskresi cacing tanah berupa suatu alat yang disebut dengan nephridia. Terdapat pada tiap-tiap ruas, kecuali ruas 1-3 dan ruas terakhir. Lalu ada goiter disambung dengan usus. Usus terletak pada ruas ke-19 dan berakhir di anus. Bentuk usus adalah saluran yang terbentuk silindris. Lalu ada ruas. Pada ruas ke-31 sampai ruas ke-37 mengalami pembesaran menjadi seperti bentuk sadel yang disebut dengan critellum yang digunakan untuk reproduksi. Pada cacing tanah ini memiliki tubuh yang terbungkus kutikula, dapat mengeluarkan cairan sehingga tubuh cacing tanah akan kelihatan mengkilap. Berikutnya, pengamatan anatomi pada lintah Hirudo medicinalis. Pada bagian-bagian kepala lintah terdapat rahang, taring, faring, dan kepala penghisap. Untuk bagian badannya terdapat tembolok, usus, rektum, anus, dan penghisap belakang. Untuk penghisap lintah ini terdapat dua, yaitu kepala penghisap dan penghisap belakang. Lintah ini mempunyai badan yang berbentuk leper, mempunyai 34 gelang dan penghisap pada ujungnya. Ukuran biasa adalah 50 mm dan bahkan mencapai 30 cm.
Seekor lintah mungkin mengambil waktu antara 15 hingga 30 menit untuk menyedot darah dari badan manusia. Dalam tempo waktu tersebut, ia dapat menghisap kira-kira 2,5 hingga 5,5 gram darah. Nah, itu Sobat Biologi, kita telah melakukan pengamatan anatomi dan morfologi pada filum Annelida yang dimana kita menggunakan spesies Limbricus terrestris dari kelas Oligochaeta dan spesies Hirudomedicinalis dari kelas Hirudinea. Semoga pengamatan kita pada kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya Winanda Syah Putri mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.